Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta junjungan serta salam kita tak lupa kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mind mapping UAS Ilmu Dakwah yang diampu oleh Ibu Rizkiatul Hasanah, Esos Emsos. Perkenalkan, nama saya Ahmad Habib Badali dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Adapun beberapa materi yang akan saya bawakan yaitu landasan ontologis dakwah, epistemologis dakwah, dan aksiologis dakwah, relasi ilmu dakwah dengan ilmu lain, paradigma ilmu dakwah, macam, model, pendekatan, media, dan metode dakwah, problematika dakwah masa kini, faktor hidayah dalam dakwah, efek dakwah dan tahap-tahap perubahan perilaku mad'u. Yang pertama adalah landasan ontologis dakwah. Landasan ontologis dakwah merujuk pada dasar keberadaan dan hakikat dakwah dari sudut pandang ontologi, yaitu cabang filsafat yang membahas tentang hakikat sesuatu termasuk realitas dan keberadaan dalam konteks dakwah. Dalam landasan ontologisnya berkaitan dengan pertanyaan tentang apa itu dakwah, mengapa dakwah diperlukan, dan apa tujuan serta keberadaannya. Objek kajian ilmu secara umum adalah sesuatu yang bersifat empiris mengenai alam, yaitu manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Dari kajian hal-hal yang bersifat fisik, kemudian lahir ilmu eksakta dan kajian tentang hubungan manusia satu sama lain melahirkan ilmu sosial. Sementara itu, untuk memahami apa itu dakwah, maka menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan normatif dan empiris. Selanjutnya, ontologis dakwah. Yang pertama, hakikat manusia sebagai makhluk beragama, yaitu manusia dipandang sebagai makhluk yang memiliki kebutuhan spiritual dan kewajiban untuk mengenal dan mengabdi kepada Tuhan dalam Islam. Hal ini tercermin dari perintah untuk menyampaikan risalah agama pada umat manusia. Eksistensi khalifah di bumi, yaitu dakwah bertujuan untuk mengajak manusia pada kebenaran yang bersumber dari wahyu Allah. Dalam konteks ontologis dakwah dianggap sebagai sarana untuk menghubungkan manusia dengan realitas tinggi, yaitu Allah sebagai sumber kebenaran. Selanjutnya, landasan epistemologis dakwah. Landasan epistemologis dakwah merujuk pada dasar-dasar pengetahuan yang menjadi pijakan dalam aktivitas dakwah. Dalam konteks ini, epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang sumber, struktur, dan validitas pengetahuan yang digunakan dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah. Menurut Jujun S. Surya Sumantri, epistemologi disebut juga dengan teori pengetahuan yang membahas secara mendalam segenap proses yang terlibat dalam usaha untuk memperoleh pengetahuan. Sementara ilmu merupakan pengetahuan yang didapatkan melalui proses tertentu yang dinamakan metode keilmuan. Dengan perkataan lain, ilmu adalah pengetahuan yang diperoleh dengan menerapkan metode keilmuan. Selanjutnya dapat ditegaskan bahwa ilmu sains merupakan bagian dari pengetahuan knowledge, yaitu pengetahuan ilmiah yang lazim disebut dengan ilmu. Wahyu, Al-Quran, dan hadis, yaitu pengetahuan dalam dakwah harus berlandaskan pada wahyu ilahi, yaitu Al-Quran dan hadis. Dua sumber ini menjadi dasar utama dan autentik telah menyampaikan pesan Islam. Selanjutnya, landasan aksiologis dakwah. Landasan aksiologis dakwah berkaitan dengan nilai-nilai yang mendasari tujuan dan orientasi dakwah. Aksiologi dakwah cabang filsafat yang membahas tentang nilai, sehingga landasan aksiologis dakwah mengacu pada tujuan, moralitas, dan nilai-nilai etis yang dipegang dalam aktivitas dakwah. Menurut istilah atau etimologis, kata aksiologi berasal dari bahasa Yunani kuno, axios, yang memiliki arti nilai,
dan kata logos yang berarti teori. Jadi, aksiologi merupakan salah cabang filsafat yang berisi teori tentang nilai. What is the value? Nilai memiliki beberapa arti, yaitu sesuatu yang istimewa, sesuatu yang berguna, yang memiliki kualitas, yang dicari dan bermanfaat bagi kehidupan manusia, individu maupun kelompok. Intinya, nilai merupakan sesuatu yang baik menurut Kamus Bahasa Indonesia. Aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang nilai-nilai seperti etika. Surya Sumantri menjelaskan bahwa aksiologi adalah suatu ilmu pendidikan yang bertujuan untuk menguji dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari dan menanamkannya dalam kepribadian seseorang. Amar ma'ruf nahi munkar mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, yaitu dari prinsip dasar dalam Islam bahwa dakwah harus menunjukkan kebaikan dalam masyarakat dan mengurangi perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Kasih sayang dan kelembutan rahmah. Dalam dakwah penting untuk menyampaikan pesan dengan kasih sayang, baik kelembutan, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dakwah yang berlandaskan rahmat tidak boleh bersifat memaksa atau kasar, melainkan mengajak dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Selanjutnya, relasi ilmu dakwah dengan ilmu lain. Signifikan ilmu dakwah. Jika kita membedakan antara dakwah dan ilmu dakwah, pertanyaan mendasar yang penting diajukan adalah, apa kontribusi ilmu dakwah untuk kegiatan dakwah? Jawaban pertanyaan ini dapat dikemukakan dengan melihat pembagian sains dari aspek kegunaannya. Sains ada dua jenis, yaitu sains yang berguna untuk pengembangan teori, pure science, dan sains yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, applied science. Selain itu, ada pula sains yang memberi manfaat keduanya. Selanjutnya, ilmu bantu untuk ilmu dakwah. Yang pertama, ilmu dakwah dan ilmu-ilmu keislaman. Konsep dakwah berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah, bukan dari pemikiran manusia atau temuan lapangan. Dari kedua sumber ini, pemikiran dakwah dikembangkan dengan ilmu tauhid, perilakunya dengan ilmu falak, dan kalbunya dengan ilmu akhlak. Pemikiran dakwah yang dibahas para sarjana terstruktur pada hakikat dakwah, yang meliputi konsep hidayah, tugas risalah, perbuatan manusia, dan sebagainya. Ilmu dakwah memerlukan kajian filsafat dakwah untuk menjelaskan hakikat dakwah. Yang kedua, ilmu dakwah dan sains biologi. Dalam konteks dakwah, sains biologi dapat digunakan untuk mendukung pesan-pesan keagamaan dengan menghubungkan ajaran Islam dengan fenomena alam dan ciptaan Tuhan. Pengetahuan tentang biologi bisa membantu seorang dai dalam menjelaskan tanda-tanda kekuasaan Allah dalam penciptaan makhluk hidup, termasuk manusia, hewan, tumbuhan, dan ekosistem yang kompleks. Yang ketiga, ilmu dakwah dan metodologi sains. Metodologi sains adalah disiplin ilmu yang membahas secara mengembangkan sains. Dalam hal ini, ada dua disiplin metodologi yang dapat mengembangkan ilmu dakwah, yaitu ilmu penelitian dan ilmu logika. Keduanya merupakan ilmu perangkat pengembangan ilmu sains untuk memenuhi syarat sains yang objektif dan bermetode. Ilmu penelitian ini sangat berguna bagi ilmu logika. Selanjutnya, paradigma ilmu dakwah. Yang pertama, pengertian ilmu dakwah. Paradigma pertama kali diperkenalkan oleh Thomas S. Kuhn dalam karyanya The Structure of the Scientific Revolution pada tahun 1962. Pada karya itu, ia menawarkan cara yang bermanfaat bagi para sosiolog dalam mempelajari disiplin ilmu mereka.
Menurutnya, paradigma adalah sesuatu pandangan yang mendasar tentang apa yang menjadi pokok persoalan dari suatu cabang ilmu. Sedangkan pada hakikatnya, ilmu dakwah adalah ilmu yang menyadarkan dan mengembalikan manusia pada fitrahnya, pada fungsi dan tujuan hidup manusia menurut Islam. Maka, ilmu dakwah adalah ilmu transformatif untuk mewujudkan ajaran yang bersifat fitri atau Islam menjadi tatanan khairu al-ummah atau mewujudkan iman menjadi amal soleh kolektif yang tumbuh dari kesadaran intelektual yang sepenuhnya berpihak pada kemanusiaan. Selanjutnya yang kedua, teori sistem dakwah. Teori dakwah adalah konseptualisasi atau proses abstraksi hilang dalam bentuk pernyataan dan proposisi mengenai realitas dakwah. Teori dakwah tidak lain berupa akumulasi dari hasil-hasil penelitian yang telah teruji kebenarannya mengenai objek forma ilmu dakwah sebagai hasil dari penerapan metode Nazariyah Syumuliyah Qur'aniyah. Sukriyadi Sambas membagi teori dakwah menjadi 8 bagian, yaitu teori citra, teori pesan, teori efektivitas, teori medan, teori dakwah nafsiyah, teori dakwah fardiyah, teori dakwah fi'ah, teori dakwah huzbiyah. Yang ketiga, teori proses dakwah. Teori proses dakwah mencakup penyampaian pesan-pesan agama Islam dengan tujuan mengajak orang kepada kebaikan. Dakwah dianggap sebagai aktivitas yang dilakukan secara sadar dan terencana, melibatkan metode yang sesuai untuk mencapai hasil yang diinginkan. Unsur-unsur penting dalam dakwah meliputi dai, individu yang menyampaikan pesan, mad'u, sasaran dakwah, metode pendekatan yang digunakan seperti ceramah, diskusi, atau tulisan. Dakwah menekankan pentingnya proses dibandingkan hasil, dengan fokus pada perubahan positif dalam diri mad'u. Selanjutnya, macam, model, pendekatan, media, dan metode dakwah. Pengertian dakwah beserta unsur-unsur pembagiannya. Pengertian dakwah secara etimologi bahasa perkataan dakwah berasal dari kata kerja da'a yad'u da'watan yang berarti mengajak, menyeru, memanggil, mengundang. Secara terminologi banyak ilmuwan yang mengartikan tentang dakwah yang akan diterangkan sebagai berikut. Istilah dakwah dalam buku Manajemen Dakwah karya Wahyu Ilahi. Dakwah adalah sebuah aktivitas atau kegiatan yang bersifat menyeru atau mengajak kepada orang lain untuk mengamalkan ajaran Islam. Dakwah adalah suatu aktivitas yang pelaksanaannya bisa dilakukan dengan berbagai cara atau metode. Yang pertama, unsur-unsur dakwah. Dalam kegiatan dakwah perlu diperhatikan unsur-unsur yang terkandung dalam dakwah, atau dalam bahasa lain adalah komponen-komponen yang harus ada dalam setiap kegiatan dakwah. Unsur-unsur tersebut adalah dai, pelaku dakwah, mad'u, mitra dakwah, maddah, materi dakwah, wasilah, media dakwah, tarikah, metode dakwah, dan yang terakhir atsar, efek dakwah. Yang kedua, model-model dakwah. Dakwah bilisan, dakwah melalui lisan seperti ceramah, diskusi, dan nasihat. Dakwah bil kalam, dakwah melalui tulisan seperti buku, artikel, dan media sosial. Dakwah bil hal, dakwah melalui perbuatan dan aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Konsep problematika. Faktor hidayah dalam dakwah. Yang pertama, faktor hidayah dalam dakwah. Kata hidayah berasal dari bahasa Arab atau bahasa Al-Quran yang telah menjadi bahasa. Kata hidayah berasal dari bahasa Arab telah menjadi bahasa Indonesia. Akar katanya ialah hada, yahdi, hadian, hudan, hidayatan, hidayatan.
Kata hidayatan kalau wakaf berhenti dibaca hidayah, seperti ucapan bahasa Indonesia. Hidayah dalam bahasa berarti irsyad atau tuntunan. Sebagian ahli bisa menambah arti hidayah dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian, hidayah diartikan sebagai tuntunan ini dengan adanya keinginan baik. Yang selanjutnya, macam-macam hidayah. Hidayah al-imam al-ihlam, hidayah al-ilham al-fitri, hidayah yang diberikan Allah sejak manusia baru lahir, sehingga butuh dan bisa makan dan minum. Seorang bayi suka menangis jika lapar atau dahaga, padahal tidak ada yang mengajarinya tanpa melalui proses pendidikan. Bayi juga bisa tertawa tatkala bahagia. Hidayah ini diberikan oleh Allah tanpa usaha dan tanpa permintaan manusia. Yang B, hidayah al-hawas. Hidayah ini diberikan Allah kepada manusia dan hewan. Bedanya, kalau kepada hewan diberikannya secara sekaligus dan sempurna sejak dilahirkan induknya. Sedangkan pada manusia, al-hawas diberikan secara berangsur. Dengan hidayah ini, manusia bisa membedakan rasa asin, pahit, manis, enak, lada, bau, harum, kasar, ataupun halus tanpa melalui proses pembelajaran. Pembelajaran dalam hal ini berfungsi untuk memfungsikan hidayah al-hawas secara optimal. Yang C, hidayah al-aqli. Hidayah akal ini hadir untuk meluruskan kekeliruan panca indera. Akal merupakan pengakomodir semua hal yang dihimpun oleh panca indera, kemudian membuat kesimpulan-kesimpulan yang dapat berbeda dengan kesimpulan yang diperoleh oleh indera-indera tersebut. Akal berperan melebihi peran panca indera. Akal lebih matang jauh setelah kematangan panca indera, dan karenanya akal dinyatakan berada pada tingkatan yang ketiga. Yang D, hidayah al-adiyani, ialah petunjuk Allah berupa ajaran dan hukum-hukum Allah, hukum-hukum yang meluruskan kekeliruan yang muncul akibat akal yang dipengaruhi nafsu. Untuk meluruskan pendapat akal itu, maka Allah memberi manusia hidayah al-din, pedoman hidup yang berfungsi membimbing manusia ke jalan yang benar. Yang E, hidayah at-taufiqi. Di samping agama sebagai hidayah Allah Subhanahu wa taala, masih ada hidayah Allah yang lain, yaitu hidayah taufik atau hidayah al-maunah. Hidayah kategori ini diposisikan pada tempat kelima atau yang terakhir dalam sederetan hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Hidayah dalam berbagai kasus konversi agama. Pengertian konversi agama menurut Max Heyrich, konversi pengertian agama menurut terminologi adalah suatu tindakan di mana seseorang atau sekelompok orang berpindah ke suatu sistem kepercayaan atau perilaku yang berlawanan dengan kepercayaan sebelumnya. Konversi ini bisa berupa berlawanan dengan kepercayaan sebelumnya. Konversi bisa berupa perpindahan seseorang dari satu agama ke agama lain atau perubahan sikap
dari anti Tuhan menjadi penganut dan perilaku keagamaan dalam satu agama. Hidayah Allah Subhanahu wa taala bisa terjadi dalam semua fanatik agama atau sebaliknya. Hidayah Allah Subhanahu wa taala bisa terjadi pada semua kasus di atas, dan sejarah telah mencatatnya. Contoh kasus konversi tersebut kasus di atas. Contoh kasus konversi tersebut menunjukkan bahwa hidayah agama diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun, menunjukkan bahwa hidayah agama diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun tanpa mengenal etnis dan latar belakang budayanya. Hidayah agama juga bisa tanpa mengenal etnis dan latar belakang budayanya. Hidayah agama juga bisa diperoleh melalui perjuangan panjang seseorang untuk mencari kebenaran. Hidayah diyakini oleh setiap orang yang mengalaminya datang dari kekuatan supranatural di luar dirinya. Hidayah dan ikhtiar dakwah. Dakwah dengan berbagai komponennya merupakan ikhtiar manusia untuk memberikan pemahaman tentang ajaran Islam. Setelah memahami ajaran Islam, memberikan pemahaman tentang ajaran Islam, diharapkan lebih lanjut individu dan masyarakat itu menjalankannya. Ikhtiar mengubah sikap dan perilaku manusia bukan permasalahan yang mudah. Oleh karena itu, dakwah harus dilakukan dengan persiapan yang matang, dengan melakukan terlebih dahulu analisis yang mendalam terhadap unsur-unsur dakwah. Dengan analisis tersebut, dakwah diharapkan dapat dilaksanakan dengan pendekatan dan metode yang tepat. Menurut kaidah umum, jika suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan menggunakan pendekatan dan metode yang tepat, maka tujuan itu akan dengan menggunakan pendekatan dan metode yang tepat, maka tujuan itu akan tercapai. Demikian juga dakwah, akan tetapi perubahan spiritualitas manusia tidak tercapai. Demikian juga dakwah, akan tetapi perubahan spiritualitas manusia tidak selalu memiliki kelaziman demikian, sebab ada faktor lain yang ikut berperan dalam proses perubahan tersebut. Di antaranya ini sangat penting dibutuhkan proses perubahan tersebut. Di antaranya yang sangat penting dibutuhkan campur tangan Allah Subhanahu wa taala berupa petunjuk atau hidayah yang mengantarkan manusia memiliki kesadaran, kemauan, dan kemampuan menjalankan ajaran Islam. Selanjutnya, persuasi dakwah. Cara persuasif atau persuasi dakwah adalah usaha yang dilakukan dengan cara mempengaruhi jiwa seseorang sehingga dapat membangkitkan kesadarannya untuk menerima dan melakukan suatu tindakan. Dakwah persuasif memerlukan usaha mendasar pada segi-segi psikologis. Oleh karena itu, dakwah persuasif harus dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan dan keahlian. Tahap perubahan perilaku. Akal pikiran adalah penggerak utama tindakan, memengaruhi perasaan dan perilaku sekitar 60%. Tindakan manusia berasal dari bawah sadar yang terbentuk, dan keyakinan akan proses ini mendasari perilaku spontan tanpa pemikiran mendalam. Hati pemikiran berakar pada hati yang dipenuhi rasa senang dan positif. Akal yang menyetujui pemikiran mengalir ke hati, mendorong realisasi tindakan melalui anggota tubuh. Tahap perubahan perilaku. Hawa nafsu mendorong manusia pada kesenangan dan menjauhi kebenaran. Perjuangan melawannya membawa seseorang menuju kebaikan, menguatkan iman, dan mendorong amal soleh. Islam menekankan peridalian bahwa nafsu sebagai langkah menuju perubahan. Efek dakwah. Efek dakwah yang pertama, efek kognitif, berkaitan dengan perubahan pada apa yang diketahui, dipahami, atau dipersepsi khalayak.
Efek ini juga berkaitan dengan transmisi pengetahuan, keterampilan, kepercayaan, atau informasi. Efek afektif akan timbul bila ada perubahan pada apa yang dirasakan, disenangi, atau dibenci khalayak yang meliputi segala yang berhubungan dengan emosi, sikap, serta nilai. Efek behavioral merujuk pada perilaku nyata yang dapat diamati, yang meliputi pola-pola tindakan, kegiatan, atau kebiasaan perilaku. Demikian presentasi dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.